Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Ayah bunda, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan filosofi metode sentra di part pertama. Semoga forum komunikasi orang tua ini dan juga sharing bersama bisa menjadikan kemaslahatan untuk kita semuanya dalam membersamai Ananda ketika di rumah. Baik ayah bunda, untuk filosofi metode sentra ini kami memiliki referensi untuk belajar dan inspiratif kami, diantaranya yaitu kami mengikuti pelatihan metode sentra bersama konsultan PAUD. Kemudian salah satu dari pendidik kami ada yang pernah mengikuti pelatihan metode sentra di Istiqlal Jakarta. Selain itu, kami mengikuti komunitas FB dari komunitas metode sentra Indonesia dan jurnal Batutis. Kemudian kami juga belajar dari referensi buku pendidikan karakter dengan metode sentra serta buku sentra dari Renal Kasali. Profil lembaga kami, KBTK Khadijah Wonorejo, berdiri pada tanggal 15 Agustus 2016. Awal pelaksanaan pembelajaran sudah memulai dengan menerapkan metode sentra atau BCCT meskipun dengan segala keterbatasan. Karena saat itu kita hanya memiliki satu ruang guru, satu ruang kelas dan juga playground indoor dengan jumlah siswa yang sangat terbatas yaitu 4 anak. Mengapa metode sentra? Metode sentra atau Beyond Center and Circle Time yaitu salah satu kurikulum pendidikan anak usia dini yang dirancang oleh Pamela Phelps, PhD, seorang pendidik yang telah 40 tahun lebih menekuni bidang pendidikan anak usia dini. Phelps mengembangkan BCCT ini di Lembaga Pendidikan dan Penelitian CCCRT, Tallahassee, Florida, Amerika Serikat. Di dalam lembaga itu, ia mengelola Creative Preschool yang sejak tahun 1989 ditetapkan sebagai sebuah model negara bagian dan kemudian nasional sekolah anak usia dini inklusif yang dapat melayani anak-anak berkebutuhan khusus selain dari anak-anak yang normal. Metode sentra atau BCCT dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis main sebagai model belajar untuk anak usia dini. Ketiga jenis main yang dibutuhkan oleh anak usia dini adalah main sensori motor, main pembangunan, dan juga main peran. Pemenuhan kebutuhan ketiga jenis main dijalankan secara terpadu dan juga terukur sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Ketiga jenis main itu disediakan di sentra-sentra yang bisa dan anak-anak lakukan dalam berkegiatan. Selama anak bekerja atau beraktivitas, guru menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang memberi pijakan-pijakan atau scaffolding sebelum mereka bermain, atau saat mereka bermain dan juga sesudah bermain. Dengan demikian, bentuk aktivitas guru adalah indirect teaching. Dalam fungsi ini, guru harus cermat memutuskan kapan saat yang tepat dalam situasi seperti apa dan seberapa jauh melibatkan diri untuk memberikan feedback pada proses kerja anak. Dengan demikian, kita perlu memahami bekal apa yang perlu kita persiapkan, baik guru maupun orang tua ketika di rumah saat membersamai Ananda berkegiatan, agar mampu menjadi fasilitator yang berkualitas dan dapat bersikap bijak dalam merespon mereka secara adaptif. Dalam hal ini, guru-guru di KBTK Khadijah Wonorejo
berpegang pada filosofi metode sentra, yaitu 18 sikap yang bersumber dari terapan Asmaul Husna, mengacu pada dasar teori sampai ke prakteknya, dan mengangkat 5W1H dalam pelaksanaan. 18 sikap itu pula yang menjadi atmosfer atau sesuatu yang penting dan kita butuhkan selalu dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dengan anak-anak. Apa saja 18 sikap Asmaul Husna tersebut? Di antaranya yang pertama yaitu mutu, hormat, jujur, bersih, kasih sayang, sabar, syukur, ikhlas, disiplin, tanggung jawab, khusyuk, rajin, berpikir positif, ramah, rendah hati, istiqomah, takwa, dan qanaah. 18 sikap bagaikan payung besar yang menaungi seluruh konsep metode sentra dan fondasi utama yang menjadi karakter dan budaya sehari-hari. Lalu kita mulai dari mana kira-kira? Mempelajari metode sentra dan mempelajari filosofinya, maka kita akan memulainya dengan mencoba mendefinisikan dan mempraktekkan masing-masing dari 18 sikap tersebut. Definisi ini bersifat sangat subjektif karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam memberikan definisi masing-masing sikap, baik pengetahuan, pengalaman, trauma, dan lain-lain. Sehingga definisi ini bersifat dinamis, juga dapat berubah-ubah, semakin melebar, mendalam, dan dapat dikatakan sebagai pengalaman spiritual bagi orang untuk mencapai kematangannya. Salah satu contoh definisi cinta misalnya, ketika pengantin baru dengan pengantin lama yang sudah bercucu pasti mengalami pergeseran. Bisa jadi kita mendefinisikan cinta saat awal pernikahan adalah cinta merupakan perasaan kasih sayang dan rela berkorban untuk pasangan hidup kita. Namun, definisi cinta bagi pengantin lama semakin tinggi kualitasnya, bahwa cinta merupakan wujud pengabdian untuk bahagia antil jannah. Kami doakan semua ayah bunda yang ada di sini memiliki kualitas hubungan pernikahan yang harmonis sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Contoh sederhana lainnya, ketika kita melihat orang tua membiarkan anak buang air kecil atau buang air besar di sembarangan, itu karena definisi istinjak atau membersihkan setelah mereka melakukan buang air kecil tidak penting bagi anak kecil. Sehingga ketika anak tersebut buang air kecil sembarangan, itu adalah hal yang wajar. Ketika kita mengetahui bahwa definisi mempengaruhi perilaku seseorang, kita menjadi lebih adaptif, lebih normal, lebih woles, melihat perilaku orang yang berbeda-beda. Dan kita menjadi punya wawasan baru, melihat dari sudut pandang orang tersebut. Tidak mudah panik, karena selalu yang kita pakai adalah sudut pandang kita. Lebih memahami orang lain, meskipun sebenarnya kita tidak sepakat, tetapi ekspresi emosi kita akan lebih terkontrol. Selain itu, ketika orang tua mendefinisikan anak, ini berbeda dengan terkait dengan BAK tadi. Misalnya kita memiliki definisi terkait anak kita bahwa anak sebagai hiasan, maka bisa jadi tindakannya yaitu sibuk membuat anak tampak indah secara tampilan, membelikan barang yang branded, memberikan fasilitas terbaik dan up to date dengan yang lagi kekinian. Ketika orang tua mendefinisikan anak sebagai investasi, bisa jadi
yang dilakukan orang tua yaitu menitipkan ambisi-ambisi dirinya karena memiliki kepentingan kepada anak, memilihkan jurusan sekolah anak, mentarget dengan kompetensi-kompetensi tertentu, dan menuntut anak untuk membalas kebaikannya di masa kecil. Berbeda jika orang tua mendefinisikan anak sebagai amanah, maka dirinya bertindak seperti petani, menjaga amanah tersebut, merawat, memupuk, dan memberikan kesempatan sesuai dengan bibit atau biji tersebut dan sesuai fitrah anak. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sikap mutu. Apakah yang dimaksud? Kalau kita perhatikan, segala yang ada di alam semesta ini tentunya memiliki mutu. Tidak hanya manusia, batu, tanaman, hewan, awan, dan lain-lain itu juga memiliki mutu. Batu ada yang kasar, halus, licin, dan sebagainya. Tanaman ada yang perdu, pohon ada yang kokoh, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Hewan ada yang ternak, ada yang buas, ada yang mamalia, dan sebagainya. Maka, jika kita simpulkan, mutu adalah kualitas. Kualitas adalah nilai-nilai yang ada dalam zat tersebut. Terkadang, kita langsung terjebak dengan mutu yang bernilai rendah dan bernilai tinggi. Padahal setiap nilai bisa jadi baik jika sesuai dengan konteksnya. Seperti anak bayi yang suka menangis, kadang membuat kita tidak sabar. Padahal menangis bagi bayi adalah bahasa mereka. Itulah mutu dari bayi tersebut. Tangisan bayi memiliki irama yang berbeda-beda. Saat dia takut, saat dia lapar, ataupun saat dia sakit. Jika ibu memahami hal itu, maka kita sebagai orang tua menganggap tangisan bayi tersebut bukanlah sebuah gangguan atau kerewelan. Begitu pula saat anak 1 tahun ingin belajar makan sendiri. Tentunya pasti belepotan, tercecer. Itu karena mutu motorik halusnya belum terkoordinasi dengan baik. Wajar saja hal itu terjadi. Namun kadang yang dilakukan oleh orang tua justru merenggut kesempatan anak untuk berproses. Buru-buru menyuapinya tanpa memberi kesempatan anak-anak untuk belajar makan sendiri, melatih sensori motor mereka, melatih fine motor halus mereka untuk lebih terkoordinasi dan terkontrol. Dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 110, di situ diartikan, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan, dan beriman kepada Allah. Inilah ayat pendukung bahwa mutu diri, mutu zat Allah itu luar biasa untuk kita respon secara adaptif, untuk kita maknai secara baik. Ketika mendapatkan ayat ini, selayaknya kita memiliki self-esteem yang positif pada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita miliki, kita kuatkan untuk nantinya kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, dalam perilaku kita keseharian, dengan memantaskan diri agar sesuai dengan apa yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah. Ayah bunda untuk sikap yang kedua yaitu hormat. Bicara tentang hormat seringkali dimaknai sebagai wujud sikap menghormati dari anak kecil kepada orang yang lebih dewasa. Lebih daripada itu, apa saja yang harus kita hormati dan bagaimana caranya kita menghormati? Itu salah satu sikap yang juga kita bangun pada diri anak-anak
sejak usia dini. Menghormati bukan hanya kita lakukan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya, melainkan seluruh makhluk Allah dan benda mati yang di sekitar kita perlu kita hormati. Definisi hormat jika kita artikan hanya skup kecil bahwa orang dewasa harus lebih dihormati oleh anak-anak, atasan harus lebih dihormati oleh bawahan, guru harus lebih dihormati oleh murid, maka selamanya kita akan menuntut untuk diperlakukan lebih baik daripada kita lebih dulu memperlakukan baik kepada orang lain atau sesama. Maka kita perlu merubah mindset kita dalam memaknai rasa hormat agar makna yang tersirat dapat menjadi langkah kita untuk bersikap bagaimana seharusnya kita dapat menghormati orang lain, benda, dan lingkungan sekitar. Contoh perilaku hormat yang sederhana ketika anak berkegiatan di KBTK Khadijah Wonorejo, kita bisa lihat pada kegiatan di sentra balok. Di sana ada balok kayu. Balok kayu merupakan benda keras. Karenanya dalam bermain, anak-anak harus menjalankan prosedur kerja sebagaimana yang sudah diatur. Misalnya, mengambil balok secukupnya, menggunakan balok untuk membangun, dan mengambil alas sesuai yang diinginkan. Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada anak dan juga teman lain untuk bermain dan bereksplorasi. Kemudian mengembalikan balok dan merapikan pada tempatnya yang juga merupakan bentuk sikap hormat kita kepada benda-benda sekitar. Sehingga anak-anak bisa terbiasa menghormati bagaimana kita menata ruangan, kita mengembalikan balok supaya besok kita bisa bermain kembali. Seperti ketika awal masuk, salah satu contoh yang lain, biasanya di sekolah-sekolah bagi anak usia dini seringkali belum siap dengan guru baru yang mana baginya adalah orang lain di luar keluarganya. Maka di saat orang tua akan meninggalkan anak, kita harus tetap mampu menghormati dan juga menjaga perasaan mereka dengan cara berpamitan dan menyampaikan bahwa anak-anak, "Nak, kamu aman bersama ibu guru. Mama dan ayah akan jemput pada jam 10 misalnya." Bukan dengan cara sebaliknya, yaitu ditinggal tanpa izin, sembunyi-sembunyi, yang mengakibatkan anak-anak justru tidak membuat mereka percaya kepada kita dan trust-nya tidak akan terbangun karena mereka akan merasa dibohongi. Salah satu ungkapan yang sangat termasyhur di kalangan praktisi tasawuf Islam dari dahulu hingga sekarang adalah "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu", yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Itulah wujud rasa hormat bahwa kita harus tetap mengenal diri kita untuk bisa juga mengenal orang lain, supaya kita pun juga bisa menghargai dan menghormati makhluk Allah lainnya. Ayah dan bunda, itulah dua sikap yang akan kita bahas dalam sesi pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan sharing bersama dengan cara kita mencoba mendefinisikan sikap mutu dan hormat, kemudian melakukan observasi tentang sikap mutu dan hormat pada anak, kepada orang tua atau kita yang telah melakukan sikap tersebut dan tampak dalam keluarga kita. Ini bentuk form observasi 18 sikap yang mana pada part pertama ini kita mengenal dua sikap yang nanti mencoba untuk melaksanakan, mempraktekkan, dan mengobservasi bersama-sama di rumah. Di sini ada
sikap mutu dan juga sikap hormat, yang mana nanti kita mulai dengan mendefinisikan, kemudian mengobservasi sikap mutu yang terlihat pada anak, dan yang ketiga mengobservasi sikap mutu yang terlihat kepada orang tua. Dan nantinya ketika telah mengobservasi, hal itu bisa di-sharingkan kepada kita. Bagaimana cara mengisi formnya? Yang pertama, definisi bersifat subjektif. Masing-masing orang memiliki pendapat, jadi jangan takut untuk salah. Yang kedua yaitu penulisan observasi dalam bahasa deskriptif sesuai fakta yang terjadi agar objektif. Jadi tidak perlu melihat kamus Indonesia, tetapi definisi apa yang menurut ayah bunda mengerti dan juga ayah bunda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dituangkan untuk kita sharingkan bersama. Berikutnya, dalam mengerjakan observasi ini tidak ada penilaian benar dan salah. Namun, kita berupaya untuk mengaplikasikan sikap yang akan kita bangun bersama pada anak-anak dimulai dari diri kita. Pengisian form observasi ini bersifat fardu kifayah, ada keharusan. Namun, jika sudah ada yang mengisi salah satunya, maka gugur yang lainnya untuk mengisi. Dan satu yang sudah melakukan observasi akan coba kami respon dan mohon izin untuk kami bahas dalam forum kecil. Namun ketika ayah bunda ingin melakukan observasi dan sharing di grup, itu boleh saja. Nah, ayah bunda, itulah tadi 2 sikap yang sudah kita bahas bersama. Semoga ada guna dan manfaat untuk kita praktekkan di kehidupan sehari-hari bersama anak-anak ketika di rumah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.